Tidak ingin membahayakan anak-anak di kampungnya, seorang pemuda di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang juga relawan SPPG rela diserang babi hutan berukuran besar dan agresif hingga tubuhnya terluka. Beruntung nyawanya berhasil diselamatkan warga dan videonya viral di media sosial. Seorang pemuda berusia 28 tahun berjibaku menghadang seekor babi hutan yang masuk ke permukiman warga. Kejadian tersebut terjadi di sebuah gang sempit di Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Meski badannya penuh luka, pemuda itu tetap bertahan karena khawatir babi hutan berlari menuju tempat bermain anak-anak. Beruntung nyawa pria yang berprofesi sebagai relawan SPPG itu selamat. Babi hutan berbadan besar itu pun bisa dilumpuhkan warga. Pas di ujung gang tuh papasan banget sama si babinya tuh, madep-madepan. Langsung ngejar si babinya, tete saya tuh lari. Saya lihat tuh udah deket kaki banget itu si babi itu. Kalau misalnya nggak ditahan sama saya tuh pasti kena gitu. Akhirnya saya refleks ngelindungin gitu kan. Karena di belakang itu banyak anak-anak lagi pada main juga. Sebelumnya 2 ekor babi hutan berukuran besar tiba-tiba muncul dan menghebohkan warga. Sejumlah pemuda langsung berusaha mengusir babi tersebut. Namun hanya 1 ekor kembali ke hutan sementara 1 ekor lainnya justru masuk gang sempit di permukiman. Warga menduga babi hutan itu menghindari pemburu di hutan. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika Anyus melaporkan. Sementara kemunculan buaya di tepi sungai Cimanceri, Kabupaten Tangerang, Banten meresahkan warga. Khawatir memakan korban, warga nekat menangkap buaya sepanjang 2,5 meter yang sedang mengerami telur tersebut. Setelah meresahkan warga selama 2 hari terakhir, seekor buaya yang berkeliaran di tepi sungai Cimanceri ini berhasil ditangkap warga. Saya videokan ya, ini cocoknya nih. Udah kena nih. Buaya muara sepanjang 2,5 meter ini dengan bobot 40 kg yang sedang mengerami telur ditangkap oleh pawang. Penemuan buaya ini berawal saat warga sedang mencari rumput di tepi sungai, tiba-tiba diserang lantaran mendekati sarangnya. Warga yang ketakutan langsung melaporkan ke warga agar buaya segera dievakuasi lantaran meresahkan warga lainnya. Dibantu warga, seorang pawang akhirnya berhasil mengamankan buaya tersebut tanpa perlawanan dan langsung diserahkan ke petugas BPBD Kabupaten Tangerang. Ya, ini kayaknya buaya tangkaran yang lepas. Ya mungkin di saat waktu itu kan kita kan sempat di sini kan kejadian kan suka banjir ya kan, kiriman dari Bogor melalui Kali Cimanceri ya. Mungkin dengan luapan, mungkin buaya ini buaya lepasan, mungkin kondisi dia mungkin sedang menelur gitu kan, sedang ada telurnya. Nah, akhirnya dia lari ke darat. Setelah berhasil dievakuasi, petugas BPBD Kabupaten Tangerang ini akan kembali menyerahkan buaya ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam untuk dikarantina. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, Ayus melaporkan. Sementara pemirsa, seekor anak kambing terjatuh ke sumur sedalam 10 meter di Magelang, Jawa Tengah. Proses evakuasi berlangsung dramatis, petugas turun ke dasar sumur menggunakan peralatan khusus. Tim damkar mengevakuasi seekor anak kambing yang terjebak di dalam sumur di Desa Bringin, Kecamatan Serumbung, Magelang, Jawa Tengah. Dengan peralatan khusus, 1 anggota penyelamat turun dan mengikatkan tali. Selanjutnya anak kambing itu dikerek menggunakan tali yang telah terpasang. Kurang dari 10 menit kambing akhirnya berhasil dievakuasi. Dari keterangan warga, anak kambing itu diduga sedang bermain mengejar kucing serta ayam di sekitar area sumur. Namun naas, penutup sumur yang terbuat dari bambu tidak kuat menahan beban hingga akhirnya jebol. Kambing itu pun terjatuh ke sumur tua. Setelah dievakuasi dalam kondisi selamat, petugas damkar mengembalikan anak kambing tersebut ke kandangnya bersama induk dan kawanan kambing lainnya. Dari Magelang, Jawa Tengah, Pujiartono Anyus melaporkan. Sepeda motor terekam jelas di sebuah minimarket di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Dalam hitungan menit, pelaku bersenjata api ini berhasil membawa kabur sepeda motor milik seorang pengunjung minimarket. Hah? Ada berapa? Hah? Ada berapa ini? Ada 1 kan? Berbekal hasil rekaman, polisi menangkap 2 pelaku yang hendak beraksi kembali di Jalan Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Diketahui kedua pelaku berperan sebagai eksekutor dan sebagai joki.
Polisi mendapati 1 pucuk senjata api rakitan serta 9 peluru kaliber 9 mili dan kunci letter T. Di lokasi berbeda, polisi juga menangkap pelaku lain yang berperan sebagai penadah. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ada gerobak kain. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah mewah 5 lantai di Jalan Gereja Ayam, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Percikan api dari rangkaian kabel udara bahkan kerap menimbulkan beberapa kali suara letupan. Sebelum rumah mewah yang juga difungsikan sebagai gudang penyimpanan alat rumah tangga terbakar, api terlihat membakar rangkaian kabel udara. Api kemudian menjambar ke kabel yang melintang ke halaman rumah hingga menyambar ke sejumlah barang yang mudah terbakar. Tingginya bangunan rumah yang mencapai 5 lantai membuat proses evakuasi berlangsung dramatis. Beruntung semua penghuni berhasil dievakuasi keluar sebelum api menyambar ke lantai atas. Setelah 1 jam kemudian, belasan unit mobil damkar yang diterjunkan ke lokasi akhirnya berhasil menjinakkan si jago merah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Inilah video viral polisi yang diduga meminta uang secara paksa ke pengendara di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Menggunakan seragam dan berkendara motor, polisi ini menghentikan pengendara, menanyakan KTP dan surat-surat kendaraan. Bahkan ada pengendara yang diminta ke ATM untuk mengambil uang. Warga menduga sudah banyak korban pungli oknum polisi ini. Awalnya warga mengira pelaku merupakan polisi gadungan, namun belakangan diketahui pelaku merupakan polisi aktif. Usai video viral, polisi diduga pelaku pungli ini sudah diperiksa di Polrestro Jakarta Selatan. Warga berharap oknum polisi pelaku pungli mendapat sanksi tegas untuk menjadi contoh penegakan disiplin bagi seluruh jajaran anggota kepolisian. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Sesosok jasad pria ditemukan di tengah tanah lapang di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Tim Inafis Polres Metro Depok langsung menggelar olah TKP di lokasi kejadian. Hasilnya, polisi menemukan kondisi jasad korban dengan tangan terikat dan kedua kaki sudah hilang. Al-Badru, saksi mata, mengatakan karung beras sudah dilihat warga sejak tanggal 24 Juli lalu. Karena menimbulkan bau, oleh warga kemudian dibakar. Dari kemarin sih pertama ada karung situ dari tanggal 24. Dari tanggal 24 ada karung gitu dikirim sampah. Makanya sama warga sini diemin aja. Setelah tadi sama anak hepatoto mau nganter angkering, akhirnya dibakar. Setelah dibakar kan karungnya meleleh. Karungnya meleleh terus baru kelihatan badannya gitu. Polisi juga masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab pasti tewasnya korban. Pihak kepolisian mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarganya untuk segera melapor. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat membawa barang berharga di jalan. Seorang pesepeda di salah satu perumahan di Kota Bekasi menjadi korban penjamretan. Akibatnya sejumlah barang berharga korban digasak pelaku. Detik-detik aksi penjamretan seorang pesepeda di sekitar kompleks perumahan Prima Harapan Bekasi Utara terekam CCTV. Tak seminggu korban berisi ponsel, uang tunai dan dokumen penting dijamret dua pelaku yang mengendarai sepeda motor. Kuatnya tarikan pelaku membuat korban nyaris terjatuh saat berusaha mempertahankan barang berharga miliknya yang ada di dalam tas. Saat kejadian, korban sedang perjalanan pulang ke rumah setelah berolahraga. Suasana ramai ternyata tak menjadi penghalang pelaku melancarkan aksinya. Pelakunya 2 orang. Oh, 2 orang. Jadi dari sepeda dari arah mana? Dari arah mau ke sana. Memang sini agak rawan. Jarang-jarang cuma sini juga pernah kehilangan. Kini korban telah melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Bekasi Utara dan berharap pelaku segera tertangkap. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Tidak ingin membahayakan anak-anak di kampungnya, seorang pemuda di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang juga relawan SPPG rela diserang babi hutan berukuran besar dan agresif hingga tubuhnya terluka. Beruntung nyawanya berhasil diselamatkan warga dan videonya viral di media sosial. Seorang pemuda berusia 28 tahun berjibaku menghadang seekor babi hutan yang masuk ke permukiman warga. Kejadian tersebut terjadi di sebuah gang sempit di Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Meski badannya penuh luka, pemuda itu tetap bertahan karena khawatir babi hutan berlari menuju tempat bermain anak-anak. Beruntung nyawa pria yang berprofesi sebagai relawan SPPG itu selamat. Babi hutan berbadan besar itu pun bisa dilumpuhkan warga. Pas di ujung gang tuh papasan banget sama si babinya tuh, madep-madepan. Langsung ngejar si babinya, tata saya tuh lari. Saya lihat tuh udah deket kaki banget itu si babi itu. Kalau misalnya nggak ditahan sama saya tuh pasti kena gitu. Akhirnya saya refleks ngelindungin gitu kan. Karena di belakang itu banyak anak-anak lagi pada main juga. Sebelumnya 2 ekor babi hutan berukuran besar tiba-tiba muncul dan menghebohkan warga. Sejumlah pemuda langsung berusaha mengusir babi tersebut. Namun hanya 1 ekor kembali ke hutan sementara 1 ekor lainnya justru masuk gang sempit di permukiman. Warga menduga babi hutan itu menghindari pemburu di hutan. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika Anyus melaporkan. Sementara kemunculan buaya di tepi sungai Cimanceri, Kabupaten Tangerang, Banten meresahkan warga. Khawatir memakan korban, warga nekat menangkap buaya sepanjang 2,5 meter yang sedang mengerami telur tersebut. Setelah meresahkan warga selama 2 hari terakhir, seekor buaya yang berkeliaran di tepi sungai Cimanceri ini berhasil ditangkap warga. Saya videokan ya, ini cocoknya nih. Kena nih. Buaya muara sepanjang 2,5 meter ini dengan bobot 40 kg yang sedang mengerami telur ditangkap oleh pawang. Penemuan buaya ini berawal saat warga sedang mencari rumput di tepi sungai, tiba-tiba diserang lantaran mendekati sarangnya. Warga yang ketakutan langsung melaporkan ke warga agar buaya segera dievakuasi lantaran meresahkan warga lainnya. Dibantu warga, seorang pawang akhirnya berhasil mengamankan buaya tersebut tanpa perlawanan dan langsung diserahkan ke petugas BPBD Kabupaten Tangerang. Ya, ini kayaknya buaya tangkaran yang lepas. Ya mungkin di saat waktu itu kan kita kan sempat di sini kan kejadian kan suka banjir ya kan, kiriman dari Bogor melalui Kali Cimanceri ya. Mungkin dengan luapan, mungkin buaya ini buaya lepasan, mungkin kondisi dia mungkin sedang menelur gitu kan, sedang ada telurnya, nah akhirnya dia lari ke darat. Setelah berhasil dievakuasi, petugas BPBD Kabupaten Tangerang ini akan kembali menyerahkan buaya ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam untuk dikarantina. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, Ayus melaporkan. Sementara pemirsa, seekor anak kambing terjatuh ke sumur sedalam 10 meter di Magelang, Jawa Tengah. Proses evakuasi berlangsung dramatis, petugas turun ke dasar sumur menggunakan peralatan khusus. Tim damkar mengevakuasi seekor anak kambing yang terjebak di dalam sumur di Desa Bringin, Kecamatan Serumbung, Magelang, Jawa Tengah. Dengan peralatan khusus, 1 anggota penyelamat turun dan mengikatkan tali. Selanjutnya anak kambing itu dikerek menggunakan tali yang telah terpasang. Kurang dari 10 menit kambing akhirnya berhasil dievakuasi. Dari keterangan warga, anak kambing itu diduga sedang bermain mengejar kucing serta ayam di sekitar area sumur. Namun naas penutup sumur yang terbuat dari bambu tidak kuat menahan beban hingga akhirnya jebol. Kambing itu pun terjatuh ke sumur tua. Setelah dievakuasi dalam kondisi selamat, petugas damkar mengembalikan anak kambing tersebut ke kandangnya bersama induk dan kawanan kambing lainnya. Dari Magelang, Jawa Tengah, Pujiartono Anyus melaporkan. Pemirsa, 2 orang warga Trenggalek, Jawa Timur tewas tertimbun longsor saat menggali sumur sedalam 20 meter. Proses evakuasi yang dilakukan tim gabungan berlangsung hingga dini hari. Dua pekerja tertimbun saat menggali sumur di Desa Besuki, Trenggalek, Jawa Timur. Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, Kepolisian dan TNI dikerahkan ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi.
Kondisi korban berada di kedalaman 20 meter dan tertimbun material setebal 1 meter membuat tim SAR kesulitan. Kedua korban baru bisa dievakuasi setelah 9 jam dalam kondisi telah meninggal dunia. Sebelumnya kedua korban atas nama Jumio dan Nurrahman menerima pekerjaan menambah kedalaman sumur. Namun saat bekerja, material tanah dan batuan dari bibir sumur ambrol menimbun keduanya. Setelah dilakukan proses visum dan pemeriksaan dari kepolisian, kedua jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal News melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda teknisi sound horek di Jember tewas terjepit gapura beton di Jember, Jawa Timur. Korban diduga tidak menyadari posisinya di atas batas aman gapura. Mending lepet gapura dan di Jatiar Jasa do moro kili do. Lah kena der merhi pun enggak bisa. Aduh ya Allah cedak ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Warga desa Candi Jati, Jember, Jawa Timur geger saat seorang pemuda teknisi sound horek tersangkut dan terjepit gapura beton. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian dengan kondisi mengenaskan. Kecelakaan terjadi setelah korban melakukan cek sound di kawasan Kaliwining. Truk sound horek yang sedang melaju melintasi gapura sementara korban yang berada di atas tidak menyadari jika ketinggian badannya berada di atas batas aman gapura. Petugas kemudian mengevakuasi dan membawa jenazah korban ke rumah sakit Subandi, Jember. Kesangkut, Pak. Oh, terjepit. Iya. Gitu. Sering, Pak, seperti ini kejadian-kejadian seperti ini sebelum-sebelumnya atau Enggak, baru kali ini? Enggak, hati-hati, Pak. Oh, Ini lalai. ya. Pasca kejadian, pihak keluarga korban dan pengelola sound horek menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai, disaksikan pihak aparat kepolisian setempat. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto News melaporkan. Pemirsa, jagat media sosial digegerkan dengan video viral sesosok jenazah dibawa pakai motor di Kabupaten Pandeglang, Banten. Belakangan diketahui identitas jenazah tersebut bernama Hilmi, berusia 8 tahun yang dibawa oleh sang paman. Aksi seorang warga Ciwelehen, Kabupaten Pandeglang, Banten saat membawa jenazah keponakannya dengan membonceng sepeda motor viral. Halim menjelaskan kronologis dirinya membawa jenazah keponakannya memakai sepeda motor, lantaran sebelumnya hendak membawa korban ke RSUD Labuan karena menderita patah tulang. Namun usai pulang berobat keesokan harinya, di tengah jalan korban menghembuskan nafas terakhirnya. Tengah-tengah perjalanan, hampir sampai rumah, ponakan saya tiba-tiba meninggal. Dan dari situlah kami meminta tolong ke keluarga di rumah karena sudah dekat sampai rumah. Hambatan medan terjal dan jalan sulit dilalui mobil membuat dirinya nekat melanjutkan perjalanan menggunakan motor untuk menghantarkan jenazah ke rumah duka keluarga. Dari Pandeglang, Banten, Pebi Pebianto, iNews melaporkan. Pemirsa, proses pemakaman pasien obesitas seberat hampir 300 kg asal Kampung Mageru, Kelurahan Sragen Tengah, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, berlangsung dengan penanganan khusus pada Selasa sore. Sebanyak 35 personel tim gabungan diterjunkan untuk membantu prosesi pemakaman menggunakan teknik vertical rescue. Jenazah Isnani, 39 tahun pasien obesitas dengan berat hampir 300 kg dimakamkan di tempat pemakaman umum Mbah Balak, Pelumbungan, Sragen, Jawa Tengah. Tim gabungan dari BPBD, SAR Himalawu, Damkar, PMI, Sukarelawan Sukapura, Sragen, serta relawan lainnya bekerja sama memastikan proses pemakaman berjalan aman dan lancar. Persiapan pemakaman memakan waktu sekitar 2 jam. Petugas menyiapkan peralatan sistem vertical rescue hingga kondisi liang lahat sebelum proses penurunan jenazah dilaksanakan. Pemakaman dengan metode vertical rescue ini menjadi yang pertama kali dilakukan di Kabupaten Sragen. Diketahui sebelumnya Isnani sempat dirawat secara intensif di RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro setelah dievakuasi dari rumahnya karena mengalami sesak napas dan kondisi kesehatan yang terus menurun. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita pendaki dan pemandunya tewas di puncak Gunung Piramid, di mana keduanya ditemukan di kedalaman 60 meter.
Tim SAR gabungan menemukan jasad wanita pendaki gunung bernama Malia Findah, 51 tahun warga Wonokromo, Surabaya, dan seorang pemandu lokal bernama Ervan, 35 tahun warga desa Traktakan, Kecamatan Wonosari. Posisi jenazah keduanya berjarak 5 meter tersangkut ranting pohon di bawah punggung naga dengan kedalaman sekitar 60 meter. Di sekitar lokasi kejadian, tim SAR gabungan menemukan sejumlah barang milik korban seperti tas, sepatu, dan lainnya. Yang perempuan di bawah sana. Namun evakuasi baru akan dilakukan keesokan harinya karena kondisi yang tidak memungkinkan. Turun ke titik di mana tempat TKP korban ditemukan, kemudian kita lakukan pembungkusan terhadap korban. Selanjutnya karena situasi kondisi di atas tidak memungkinkan untuk pelaksanaan evakuasi akan dilaksanakan pada besok pagi bersama dengan tim dari Basarnas, BPBD. Sebelum mendaki pada Minggu pagi, kedua korban sempat menitipkan sepeda motor di rumah warga. Namun sepeda motor itu tak kunjung diambil, padahal pendakian Gunung Piramid dapat dilakukan hanya dalam waktu 8 jam. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, demikianlah Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.